Hai guys, jadi kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah pintu tidak pernah tertutup. Kisah ini diceritakan dari narasumber yang tidak mau dipublikasikan namanya. Jadi stop, senyum-senyum, mari kita ceritakan kisah ini. Pada malam itu, langit tak menampakkan bulan. Di pinggiran kota, sebuah rumah tua membantu di balik gerbang berkarat dipeluk tanaman merambat. Rumah itu dikenal penduduk sekitar sebagai Rumah Ayu. Dinamai dari pemilik terakhirnya yang menghilang secara misterius 25 tahun lalu. Orang-orang bilang pintu rumah itu tidak pernah tertutup sepenuhnya. Aku nggak percaya sama omong kosong kayak gitu, ujar Vano, mahasiswa arsitektur tahun ketiga. Mau rumah tua hantu, kutukan, semua bisa dijelaskan secara logis, ujar Vano. Tiga temannya, Dina, Rio, dan Tika, hanya saling pandang dengan ragu. Mereka bukan penakut, tapi mereka juga bukan penantang mau. Malam itu, mereka berdiri di depan gerbang Rumah Ayu. Mereka datang untuk mendokumentasikan proyek tugas akhir yang bernama Arsitektur Berhantu di Indonesia. Vano yang mempunyai ide untuk menjadikan rumah ini sebagai lokasi utama. Kalau kita masuk dan buktikan nggak ada apa-apa, kita dapat nilainya dan bonus spiral tambah. Vano bilang sambil tersenyum. Tika memeluk tubuhnya sendiri. Jaket parasutnya tidak cukup menahan dingin yang menempel seperti embun di kulit. Kalau pintunya terbuka, kenapa belum ada yang masuk dan nyari tahu, ujar Tika. Karena semuanya yang masuk nggak pernah keluar lagi, gumam Rio dengan pelan. Membuat Rina memukul lengannya dengan keras. Berhenti nakut-nakutin. Vano mendorong gerbang berkarat itu, bunyinya melengking panjang, jeritan logam tua yang terasa seperti peringatan. Tapi tak ada yang bergerak dari rumah itu. Tak ada suara, tak ada angin, hanya diam. Pintu depan rumah itu memang setengah terbuka. Lanjut ke bagian 2. Mereka masuk, hawa dingin menyergap. Seperti udara di ruang bawah tanah yang tak pernah dijamin matahari. Lantai kayu tua itu berderit pelan di bawah sepatu mereka, seolah rumah itu tak suka ada tamu. Dina menyorotkan senter di dinding. Paper yang mengulpas dan ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Mungkin jamur atau mungkin darah lama. Kita mulai dokumentasikan di ruang utama, kata Vano, sambil menyalakan kamera. Tika menunjuk ke suatu pintu yang tertutup rapat. Kenapa cuman itu yang tertutup, ujar Tika. Semua pintu di rumah itu setengah terbuka, ada yang menggantung dan ada yang retak. Tapi yang satu itu di ujung lorong justru tertutup rapat, bahkan seolah terkunci di dalam. Rio mencoba mendekat, tapi sebelum menyentuh ke gangnya, pintu itu bergetar. Bukan karena angin, bukan juga karena getaran tanah. Seolah seseorang bernapas di baliknya dengan berat dan pelan. Semua terdiam. Kamera Vano tetap menyala. Mikrofonnya menangkap suara napas itu. Kemudian, Bu, sesuatu menghantam balik pintu dari dalam, kuat, cepat sekali. Dina menjerit, Rio mundur tergesa. Vano dengan tegasnya yang gemetar menurunkan kameranya, suara napas itu hilang dan pintu tetap tertutup. Lanjut ke bagian 3. Ayo keluar, bisik Tika. Suaranya nyaris tak terdengar.
tapi cukup membuat semua kembali sadar. Belum, jawab Pano dengan suara rendah. Justru ini bahan dokumentasi emas. Lo tadi dengar napasnya kan? Kata Pano. Justru itu, seru Dina. Masuk terduduk di lantai, ada sesuatu di balik pintu itu. Rio menarik napasnya dalam. Pano, kalau lo mau ngerekam, rekam aja. Tapi jangan maksa kita melakukan hal bodoh. Pano mengangguk, lalu membalikkan kameranya ke arah dirinya sendiri. 14 Oktober. Kami berada di rumah tua yang dikenal dengan sebagai Rumah Ayu. Lokasi legend lokal. Tapi semua mendengar napas dari balik semua pintu yang tertutup rapat. Ini belum pernah ada dokumentasi pada sebelumnya. Dia berjalan menuju pintu itu. Kamera menyala, mikrofonnya menangkap suara ambien lorong yang hening. Sangat hening, seperti lorong itu menyergap semua suara. Pano menyentuh gagangnya. Jangan dibuka, ujar Diana. Aku nggak akan buka, sahut Pano. Aku cuman tok. Semua menoleh. Itu bukan dari pintu, tapi dari loteng di atas. Tepat di atas kepala mereka. Mereka saling pandang, lalu pelan-pelan kepala mereka mendongak bersamaan. Ada pintu loteng, retak, goyang, dan tetesan kecil jauh dari celahnya. Rio menandakan dengan tangannya air. Tapi saat dia menurunkan cahaya, senter yang menempel di telapak tangannya berwarna merah tua. Dina menjerit lagi. Kali ini Pano sendiri mundur cepat. Mereka berempat segera bergerak keluar lorong. Tapi saat mereka melewati ruang tamu, pintu depan yang tadinya setengah terbuka kini tertutup rapat. Kita lanjut ke bagian keempat. Lalu Rio langsung mencoba membukanya, diputar balik, ditarik, didorong, tak bergerak, terkunci dari luar atau dari dalam. Ini gila, gumam Tika. Suara nyaris pecah. Pano merogoh kantongnya, mengeluarkan ponsel. Gak ada sinyal. Tapi aku rekam semua ini. Brek. Semua berpaling ke arah lorong. Dari pintu yang terkunci tadi, terdengar suara kayu tergores seperti kuku yang menggores pelan dari dalam. Kret, kret, kret. Tika menutup telinganya. Dina mulai nangis. Pano masih merekam, matanya nyala penuh dengan adrenalin, tapi kakinya gemetar. Rio menarik mereka semua ke belakang sofa. Kata Rio, kita nggak boleh panik. Lo masih mikir logis. Tika memandangnya dengan air mata di mata. Ini bukan rumah lo, biasa Rio, ini neraka, kata Tika. Kret, kret. Suara goresan berhenti. Dari pintu itu perlahan terdengar bisikan tidak jelas. Lalu banyak suara seperti ratusan orang membisikkan kata berbeda sekaligus. Dengar baik-baik, Jarvino, rekaman ini bisa. Tiba-tiba lampu kamera padam. Gelap total, hanya senter Dina yang menyala, dan itu pun berkedip. Dan dari balik lorong, seberkas bayangan melintas cepat. Tidak terwujud jelas, hanya silet rambut panjang, tangan lurus, dan kepala miring yang tidak wajar. Masuk ke bagian kelima. Mereka terpaku, senter pun jatuh. Gelap menelan untuk mereka sesat. Napas mereka saling bersautan, seperti 4 anak kecil bersembunyi dari monster di bawah ranjang. Jangan gerak, bisik Rio. Apapun itu, jangan gerak. Langkah kaki pelan terdengar mendekat dari lorong. Krek, klek, klek. Senter menyala lagi, tapi kini bayangan itu tepat di depan mereka. Terlalu dekat dan terlalu nyata.
Dan kemudian semuanya padam lagi. Teriakan terdengar, kamera jatuh, suara langkah tergesa, napas tercekat, pintu terbuka tapi bukan yang depan. Sebuah pintu kecil di bawah tangga terbuka pelan dan suara itu berbisik dari dalam. Kalian sudah masuk, maka kalian akan dibuka satu persatu. Oke, cerita ini sudah selesai. Menceritakan tentang pintu yang tidak pernah tertutup lagi. Terima kasih guys.